sudah ini ya agak berbeda sekarang program Tribol dari edisi-edisi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita banyak membahas soal sepak bola, kali ini kita coba nyebrang sedikit Tribuners, kita ke dunia olahraga yang lebih luas gitu. Di episode Tribol yang baru ini saya nggak sendiri, saya kedatangan seorang praktisi bela diri sekaligus ketua IPSI Kota Ambon yang sudah berada di sebelah kanan saya, Abang Hendra Abu Bakar ya Bang ya. Siap, ya Bang, bagaimana kabar Bang? Alhamdulillah baik, Dinda Edi. Dinda. Ya, Tribuners, kita hari ini punya pembahasan soal bagaimana mengembalikan kejayaan pencaksilat di Kota Ambon nih, seperti yang memang mungkin kalau Tribuners belum banyak yang kenal soal pencaksilat, dulu pencaksilat pernah berjaya Bang ya dari Kota Ambon ya, pencaksilat Maluku pernah berjaya dari Kota Ambon gitu. Beberapa pesilat-pesilat seperti almarhum Taslim Aziz. Kita harus akui beliau juara dunia 5 kali berturut-turut, putra kelahiran Wehaung, perlu diingat. Juara dunia 5 kali berturut-turut di era 80 sampai 90 tahun. Itu luar biasa sekali. Nah, hari ini kita sudah menghadirkan narsum yang saya rasa begitu tepat ya kalau mau membahas pencaksilat, perkembangan pencaksilat di Kota Ambon. Kita belum bahas Maluku secara luas. Nah, itu nanti ada bagiannya sendiri. Ya. Jadi, teman-teman nanti ditunggu saja. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama nih, Bang. Bagaimana Ketua IPSI Kota melihat perkembangan pencaksilat selama hampir setahun menjabat, Bang ya? Iya, hampir setahun. Bagaimana nih, Bang? Iya, sebelumnya di Kota Ambon. Iya. Terima kasih atas undangan yang dari Tribun untuk menghadirkan konsep pencaksilat khususnya di Kota Ambon. Jadi setelah saya dipilih melalui musyawarah dan dilantik menjadi Ketua IPSI, yang dipercayakan sebagai Ketua IPSI Kota Ambon, yang lebih untuk dikembangkan bagaimana menggenjot prestasi pembinaan terhadap atlet atau beberapa perguruan yang telah terdaftar di IPSI Kota. Kurang lebih sekitar 13 perguruan yang ada di IPSI Kota yang terdaftar. Dan momen-momen itu kita selenggarakan yang namanya itu kejuaraan event turnamen. Yang lebih banyak itu harus ada jam terbang di luar. Jangan hanya mereka, ya kami memang menyadari bahwa kondisi COVID yang kurang lebih beberapa tahun ini memang banyak kegiatan-kegiatan itu dia bukan tidak ada, tapi dia kembali dia melemah untuk bagaimana mengenjot prestasi atlet, untuk dia bisa ada jam terbang, untuk dia punya momen-momen yang memang tertentu. Dalam arti bagaimana kita harus mengembangkan silat itu dari ke depan, dia lebih harus ada prestasi. Kita mulai dari titik bawah. Titik bawah dalam hal ini yaitu perguruan yang memang menghadirkan pesilat yang tangguh. Lalu IPSI sebagai organisasi sejajaran yang ada di dalam kota maupun kabupaten kota, itu wadah yang memang mampu untuk menggaungi para pesilat-pesilat yang telah dibina di perguruan masing-masing. Nah, oleh karena itu maka harus perbanyak yang namanya event-event turnamen, jam terbang, supaya dia mampu untuk mengedukasikan dia punya keterampilan, ketangkasan dalam bela diri pencaksilat. Jadi IPSI Kota kembali kepada feedback tadi yang saya sampaikan bahwa visi dan misi saya jelas untuk di sini tidak melihat sekat perguruan per perguruan, tapi bagaimana yaitu merangkul semua perguruan yang ada di bawah kepelatihan dan pembinaan dari perguruan itu, maka atlet maupun murid yang ada di dalam perguruan itu mampu untuk membawa prestasi untuk Kota Ambon khususnya, untuk melangkah lebih jauh, untuk melangkah ada event-event turnamen di luar seperti kejuaraan kejurnas, prapon dan papon. Dan menarik, itu juga mewakili Maluku. Iya, menarik nih. Bang, ada 13 sampai 14 perguruan silat di Kota Ambon. Kita tahu beberapa perguruan ini seringlah menyumbangkan atlet begitu untuk Maluku khususnya begitu. Menurut Abang, mana nih perguruan-perguruan yang memang sampai saat ini masih dipantau oleh IPSI Kota Ambon? Boleh kasih bocoran sedikit? Iya, sebenarnya seluruh perguruan tetap masih dalam pembinaan IPSI, dalam pemantauan.
Jadi pada prinsipnya yang tadi, ketika kejuaraan yang dibuat dalam wilayah IFSI Kota, yaitu seperti contoh kemarin kejuaraan Amboina Cup, itu IFSI Kota akan melihat yang punya bibit-bibit yang memang kayak pertandingan dini, usia dini. Nah, itu kita akan pantau terus perkembangan agar ketika ada event-event di luar dia bisa masih bertanding, dipakai untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik lah. Dalam arti pada prinsipnya setelah pertandingan momen Amboina Cup kemarin itu langsung pengurus saya selaku ketua IFSI Kota untuk melihat mana-mana yang memang bisa diambil untuk dibina di dalam IFSI Kota. Nah, itu menjadi program yang memang harus disampaikan karena memang disadari program kerja itu di dalam IFSI Kota itu ada beberapa kali tertunda. Ada tertunda untuk penyampaian program kerja itu jangka pendek dan jangka panjang. Yang jelas IFSI Kota selalu punya pandangan terhadap atlet yang punya prestasi. Bagaimana caranya? Yaitu menghimpun sekalian perguruan untuk pembinaan itu yang memang lebih khusus diperhatikan. Artinya belum ada pembinaan langsung dari IFSI Kota kepada para atlet ini, tapi melalui perguruan-perguruan dulu, Bang, ya? Melalui perguruan, ya setuju. Ya, padahal kalau menurut saya, Bang, ya, ya, pembinaan yang paling bagus adalah ketika bagaimana IFSI Kota menghimpun atlet-atlet ini menjadi pemusatan latihan kota begitu misalnya. Ya. Kalau misalnya itu bisa jadi pertimbangan, ini saran ya. Ya, gitu. Memang ada hal-hal yang terpikir ke situ. Iya. Yaitu bagaimana IFSI Kota juga punya, ya minimal lah punya pusat pelatihan untuk yang tadi atlet-atlet yang bertanding yang punya prestasi dikumpulkan lalu dibina lagi. Lalu ibaratnya ini atlet kota yang siap dipertandingkan di event-event nasional. Nah, itu memang terpikirkan. Oleh karena itu yang tadi disampaikan bahwa kemungkinan habis Lebaran ini kurang lebih seminggu itu rapat kerja untuk program yang akan dibahas itu akan dimasukkan di dalam program itu. Siap. Menarik. Siap. Kita akan melihat bagaimana perkembangan pencaksilat di Kota Ambon. Iya, Bang, siap. ya. Nah, tadi kita sudah bicara soal atlet, Bang. Pembinaan atlet saya setuju juga dengan bagaimana atlet itu dikasih event terus, dikasih jam terbang terus. Jam terbang, dengan begitu dia akan terbiasa untuk berlaga begitu kan. Sama kita juga sering laga sih, Bang. Setuju. Iya, atlet dewasa kan? Iya, atlet dewasa. Nah, kita bergeser sedikit ke wasit juri dan kualitas pelatih kita, Bang, di Kota Ambon ya khususnya ya. Wasit juri dan pelatih, menurut Abang apakah penting kita bikin penataran pelatih dan wasit juri yang berjenjang? Iya. Artinya sudah di kota, mari kita kerjasama dengan IFSI Provinsi Maluku untuk bagaimana menciptakan pelatih-pelatih yang memang berkualitas dari daerah sini, Bang. Iya. Gimana, Bang? Ya, selama saya menjabat sudah kurang lebih 1 tahun ini, penataran wasit juri pernah dibuat 1 kali dan insya Allah habis Lebaran ini pun sebelum ada event kejuaraan Open Turnamen IFSI Kota, kegiatan itu juga akan diselenggarakan yaitu penataran wasit juri. Karena yang kami sadari di pengurus kota bahwa kekurangan wasit dan juri yang memang pada saat pertandingan event-event pertandingan yang dibuat oleh provinsi maupun kota atau level setara itu kewalahan dalam wasit juri karena kurang minim. Oleh karena itu kami akan lakukan banyak-banyak penataran wasit juri untuk memenuhi yang tadi supaya ketika ada kegiatan event dimanapun bahwa wasit juri ini dia standby. Artinya dia tidak full, dia harus menguras dia punya tenaga menjadi wasit juri itu dia on time. Kita kan juga harus memikir daya tahan tubuh juga. Oleh karena itu banyak harus ada kaderisasi wasit juri yang perlu memang. Dan itu harus banyak. Memang kami sadar di kota juga masih minim juga. Artinya ini membuka peluang bagi seluruh pesilat-pesilat, Bang, ya. Silat, ya. Bersilat itu bukan cuma soal jadi atlet, Bang, ya. Iya, betul. Kalian bisa jadi pelatih, kalian juga bisa jadi wasit juri. Dan itu yang sebenarnya 3 elemen yang nggak bisa dilepas-pisahkan, Bang. Ya, betul, atlet,
pelatih, wasit Wasit juri. juri, ya. Kalau ada 3 elemen itu bisa bertanding Bang ya. Iya. Kalau itu. tidak ada satu aja tidak Kalau ada, nggak ada tidak nggak bisa bertanding. Nggak akan bisa Karena bertanding. itulah saya rasa bukan cuma di silat Bang ya. Iya. Hampir semua cabang Hampir olahraga semua perlu cabang itu olahraga. gitu. Karena regenerasi sekali Iya. lagi kita bicara soal regenerasi. Iya Bang. Selain event Bang, tadi Iya. sudah soal event, terus ada pemusatan latihan yang akan Iya, insya Allah. direncanakan Iya, begitu. Ada mungkin ada gebrakan apa begitu Bang dari Psikota Ambon untuk atlet ini Bang yang sebelumnya belum pernah dilakukan begitu. Iya. Gebrakan-gebrakan untuk yang memang sewajarnya wah itu ada nanti kami akan melakukan rapat kerja untuk melakukan program-program apa, lalu kira-kira kegiatan apa yang dianggap. Berarti masih membuka Ya, usulan Bang ya. masih membuka usulan. Yang terpenting bagi IPSI Kota dalam hal ini yaitu bagaimana konseptual awalnya, yaitu IPSI Kota sebagai wadah yang mewadahi perguruan-perguruan silat yang memang terinventarisir yang ada di Ambon. Karena jujur yang kami katakan, yang kami sadari pada saat ada event-event itu ataupun kegiatan-kegiatan, ada berbagai ego muncul dari perguruan-perguruan. Wah, ini menarik ini. Ya, jadi saya selaku ketua IPSI, satu dulu yang bikin gebrakan, yaitu bagaimana merangkul semua ini menjadi satu wadah yang memang dia ini menerima semua, agar tidak terblok-blok atau terpecah-pecah. Nah, ini yang menjadi harus bagaimana atlet itu ada pembinaan yang menjadi prestasi. Iya. Kalau memang ada egoisme, ada hal-hal yang memang kepentingan perguruan itu lebih menjadi dasar daripada suatu wadah IPSI yang besar ini. Nah, kalau contoh, saya berasal dari salah satu perguruan lokal yang ada di Kota Ambon, Siwa Kembar. yang terpilih di dalam IPSI Musyawarah. Kota. Tapi saya setelah masuk di dalam sistem IPSI Kota, maka saya adalah Melebur. bagian daripada batang tubuh IPSI. Dalam arti saya tidak mau memihak kanan, memihak kiri. Ketika dalam pembinaan itu atlet ketika yang mau nanti diprioritaskan mana yang lebih layak, misalnya itu tanpa ada punya kepentingan apa-apa. Kalau memang atlet itu dia layak dari perguruan manapun, atau harus memang kita Perguruan harus menyatakan manapun. bahwa itu memang layak. Iya. Jadi kita tidak memilah-pilah, kita tidak terlalu egoisme terhadap kita punya perguruan ini lebih kental. Biar di beta apapun yang terjadi, beta Iya. perguruan Itu karena sesuai pengalaman saya Bang. Saya pernah ngobrol dengan salah satu oknum di Badan KONI. Iya. Saya tidak mau sebutkan nama. Oh iya. Saya tanya ke beliau, waktu itu zaman PON nih Bang, Iya, zaman PON tahun 2021 kemarin. Iya, Saya tanya, Bang, kenapa ini, menurut Abang kenapa silat tidak ada atletnya yang tembus PON? Dia bilang sebenarnya masalahnya satu. Apa Bang? Silat ini masih banyak yang ego perguruan. Wah, itu saya kaget, padahal orang yang bicara sama saya ini bukan orang silat. Iya. Tapi dia tahu bahwa permasalahan di tubuh IPSI itu seperti itu. Artinya, masalah ini memang sudah dari lama sih Bang, kayaknya Bang ya. Sejak Jadi cerita-cerita dulu-dulu tuh banyak sekali ego perguruan. menarik yang dikemukakan oleh adik Dedi ini menarik. KONI. Nah, pertama yang beta mau sampaikan atau yang saya mau sampaikan yaitu insya Allah dalam beberapa pekan ke depan ini akan diselenggarakan musyawarah KONI Kota. Dan cabang-cabang olahraga yang ada bernaungan di wadah KONI Kota itu akan diundang untuk bermusyawarah untuk memilih ketua umum KONI Kota yang baru. Nah, pada dasarnya cabur-cabur yang ada ini yang di bawah naungan wadah KONI ini kan kita juga butuh pembinaan dari mereka. Iya. Jujur saja sampai sekarang ini memang seluruh cabang olahraga itu khususnya silat juga itu membutuhkan itu pembinaan yang ada di KONI. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh tanda kutip oknum yang memang secara garis besar sebenarnya hanya bukan ada pada silat. Semua cabang olahraga yang mempunyai camp-camp pelatihan. Ya, camp-camp atau
bahasanya klub-klub. Iya, klub-klub. Biasanya kalau di bola itu klub-klub bola. Iya. Nah, kalau di IPSI itu kan perguruan-perguruan. Nah, hampir semua tetap ada egoisme itu ada. Hanya yang tadi saya bilang bahwa ketika duduk di dalam struktur wadah pembinaan dalam hal ini KONI maupun IPSI yang ada, dia harus bersikap bijak. Harusnya begitu. Iya. Dia tidak lagi melakukan egoisme lalu dia selalu apa sedikit perguruannya atau klub-klub bolanya. Tidak bisa, dia harus melihat umum semua yang ada. Karena wadah itu dibentuk dari keprihatinan yang tadi. IPSI ini kan dibentuk itu dari keprihatinan daripada perguruan-perguruan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, sampai dia berjenjang dari pusat sampai dengan provinsi, kabupaten, kota. Dan kita sadari beberapa perguruan yang memang mendirikan IPSI kan begitu. Kalau dilihat kilas baliknya sejarah IPSI. Nah, kembali lagi kepada yang tadi. Nah, kita butuh sebenarnya banyak pembinaan uluran tangan dari KONI dalam arti wadah cabang-cabang olahraga. Tolong dong perhatikan cabang olahraga. Apa yang kurang? Nah, harus tidak terjadinya diskomunikasi karena selama ini yang dilihat yaitu diskomunikasi. Tidak ada yang namanya intensif komunikasi. Jadi kadang cabur juga berjalan sendiri. Nanti tiba-tiba kalau ada event baru KONI bilang kenapa nggak undang kita? Loh, selama ini di mana kan begitu? Yang jadi persoalan. Iya. Cuma kami sadari betul bahwa kalau kami masih tetap berprinsip seperti itu, kapan olahraga ini mau maju, mau jalan, mau jadi prestasi? Oleh karena itu, marilah kita sama-sama membuka ruang. Dalam arti ada pembinaan dari KONI, pantauan. Ya, kami tidak sebut itu secara materi maupun non materi banyak juga. Kadang akan ada program kerja di KONI juga untuk gimana cabang olahraga ini sudah sampai di mana. Nah, bisa kita juga menyampaikan kita punya pembinaan, hasil dari pembinaan kami di dalam cabur silat ini khususnya Kota Ambon bahwa ini loh laporan ke IPSI Maluku maupun ke KONI Kota kan begitu. Karena kita ini kan berjenjang berstruktur yaitu IPSI Kota, di atasnya itu satu tingkat IPSI Provinsi. Nah, ini juga harus ada sinergi. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Artinya itu tadi Bang, kita harus lagi mengurangi jangan ego. Saya beda tadi bilang KONI, sementara ada jenjang IPSI Provinsi juga jalan-jalan aja. Nanti baru lapor, ya nggak bisa begitu juga. Artinya tetap harus ada sinergitas antara kedua organisasi ini ya, bukan kedua jenjang ini. Iya. Penyampaian karir itu dalam arti karir ini kan prestasi. Itu kalau tanpa ada genjotan dari dasar bawah, itu nggak mungkin tiba-tiba dia langsung jadi atlet profesional, nggak bisa. Kita genjot dari usia dini dulu. Dari usia dini dia mulai atlet, pelatih. Pelatih itu mungkin ya. Dan itu harus ada perhatian. Bang Deddy, harus ada perhatian. Perhatiannya dari mana? Dari komponen-komponen yang memang terikat dalam gitu. Misalnya silat. Ya, entah itu misalnya kita di IPSI Kota, ya dari dari PB lah ke IPSI Kota, ke IPSI Provinsi, ke IPSI Kota. KONI juga begitu. Nah, jadi ada perhatian. Perhatian itu yang tadi saya bilang. Pembinaan itu ya perhatian seperti itu. Harusnya begitu Bang. Ya. Alur komunikasi yang jelas, kemudian juga bagaimana saling dukung lah. Ini terjadi antar jenjang. Miskomunikasi yang memang jadi harusnya ada solusi yang mungkin bisa ditawarkan Bang untuk keadaan yang seperti sekarang. Kalau keadaan yang seperti sekarang kalau dari KONI Kota hanya solusinya menciptakan atlet dari kota. IPSI Kota. Lalu adanya yang tadi itu Bang, adanya hubungan sinergitas dari IPSI Provinsi dengan IPSI KONI. Itu yang diharapkan. Sinergitas ini dibuktikan dengan apa Bang? Yang tadi Bang, ketika misalnya program kerjanya dari IPSI Provinsi, pembinaan prestasi, ya diselaraskan lah ya. Ya, bagaimana
ini bagaimana? Atlet kota sudah sampai di mana? Lalu sudah seperti apa? Jadi ibaratnya orang tua yang menanyai anaknya sudah sampai di mana belajarnya. Istilahnya duduk bersama, tanya Ya, perkembangan dari setuju, IPSI Kota setuju. Ambon bagaimana, Ya. dari IPSI SBB bagaimana, Ya. IPSI Guru bagaimana. Bukan hanya di Ambon, kan Iya, ada iya. 11 kabupaten kota ini. Minimal ya. Yang jangan dibiarkan liar sendiri. Iya, harus Kalau dibiarkan begitu nanti ada sekat, ada ego. ada ego di situ. Artinya naik provinsi juga sing pernah mau urus katong kan begitu. Iya, Jadi kasarannya begitu, Bang, ya. kasarannya begitu. Jadi bagaimana mari kita duduk bersama, lalu ya yang tadi beta bilang bahwa pada prinsipnya orang tua selalu menanya anaknya sudah sampai di mana Harusnya perkembangannya. begitu, Bang. Ya, Anak itu. juga harus juga Ya, melaporkan juga Lapor bahwa juga beta nih perkembangan. sudah begini. sehingga Nah, terjadi- oleh karena itu beta berpikir bahwa jauh ke depan IPSI ini keunggulan yang tadi disampaikan bahwa pernah IPSI Maluku ini punya sampai di tingkat internasional. Ya insya Allah kalau memang seperti itu, kalau memang hubungannya seperti itu, atlet-atlet dari Maluku akan banyak. Iya, karena gini Bang, atlet Maluku kalau menurut saya Bang ya, atlet Maluku ini mereka punya dari Kota Ambon, dari Maluku ini mereka sudah punya fisik sih, sudah punya fisik. Sudah, ya. Fisik dan ketangkasannya itu sudah ada. Iya. Tinggal dipoles dengan mental, berlatih jadi atlet Iya. mereka. Karena mayoritas orang di Maluku, orang timur lah ya, Iya, itu iya. kalau misal bicara soal baku pukul, gaskan. Iya. Itu. Makanya modal itu sudah jadi modal utama, Bang. Iya, Itu sudah iya. jadi modal utama. Bagaimana tinggal katong melatih itu gitu. Setuju. Di wadah IPSI, Iya. mungkin ada tinju Iya. dan sebagainya gitu. Apa yang disampaikan tadi, semua kita ini sudah terbentuk. Kondisi alam yang membuat kita terbentuk seperti ini. Kenapa dibilang orang Maluku itu kuat, orang Maluku itu berani, kondisi alam yang sudah membentuk. Tinggal sekarang ada yang Mewadahi. mewadahi, Iya. merangkul. Lalu tadi melihat sampai ke jenjang seperti apa. Bukannya disuruh merangkak sendiri. Ya memang secara jujur kita ini sudah terbentuk dengan kondisi alam. Tapi tanpa dipoles, tanpa dibantu, tanpa itu dibina, itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, semua komponen itu termasuk yang terikat dalam hal ini yang tadi. Kalau itu di cabang olahraga silat yaitu IPSI, mulai dari kota, kabupaten, sampai di provinsi maupun sampai di PB. Itu yang sangat diharapkan sinergitas itu. dari bawah, Bang. Pasti. Tanpa ada pembinaan langsung dari PB maupun IPSI provinsi, bagaimana atlet ini dia bisa ikut kejuaraan event dan dia menang di sana. Walaupun fisik dia itu bagus, tapi teknik dia tidak pernah ada. Atau dia dari sini dia misalnya dari sini sampai ke sana, ini kan kita kan wilayah kepulauan. Ketika bertanding di pusat di Jakarta sana, ketika dia harusnya misalnya naik pesawat misalnya, tapi karena tidak memadai dengan akomodasi, dia naik kapal kan capek di perjalanan. Iya. Bagaimana dia mau kan jadi ada faktor-faktor indikator-indikator yang memang yang harus dilihat. Apakah menurut Abang sejauh ini PB IPSI yang di pusat sudah cukup memperhatikan IPSI Kota Ambon atau IPSI Maluku? Ya, yang tadi disampaikan bahwa IPSI ini kan dia berjenjang. Jadi kalau saya langsung menyatakan bahwa ada perhatian dari PB IPSI pusat, berarti saya sudah melangkahi daripada kebijakan yang ada, atau bukan kebijakan dalam arti peranan daripada IPSI provinsi. Jadi alhamdulillah kemarin IPSI provinsi sudah membuat event yaitu Gubernur Cup, dan kita harus mengapresiasi itu. Biar itu salah satu bentuk perhatian ya Bang ya? Iya, bentuk perhatian. Dan yang tadi bagaimana atlet ini dia mau juara kalau dia punya jam terbang itu tidak pernah ada. Kan kita semua sadari bahwa silat ini dia harus punya jam terbang, Bang. Iya. Semakin banyak jam terbang, semakin banyak pengalaman. Orang baku pukul nih. Ya. Jadi ketika event-event itu dia selalu ada, ya marilah kita sama-sama memberikan dukungan, kolaborasi lah Bang ya. sportivitas ya, dan kita mengapresiasi daripada sebuah kegiatan yang memang bentuknya positif dalam arti kejuaraan-kejuaraan, open turnamen dan lain-lain. Nah, itu. Lalu
ada pembinaan yang memang dia sistemnya itu triwulan atau dia 6 bulan atau 3 bulan ini sekali. program itu IPSI dia. nih, program Kalau IPSI Kota berprogram seperti itu. Iya. Dan biasa program itu tryout itu dijalankan oleh salah satu klub dari namanya Amboina Pencaksilat. Iya, komunitas lah ya. Ya, komunitas gabungan dari perguruan yang membuat komunitas, membuat klub yaitu Amboina Pencaksilat yang diselenggarakan itu tryoutnya kurang lebih 3 bulan sekali. Nah, itu yang IPSI Kota selalu memberikan support, memberikan dukungan, memberikan menarik. Nanti satu kali kita undang ketuanya ya, Amboina Pencaksilat ini ya. Iya, saya setuju itu. Artinya Iya. supaya apa yang belum kita lengkapi, apa yang belum kita laksanakan, mari kita sama-sama terlepas daripada saya atau beta ini dari perguruan mana. Iya. Hanya satu moto, satu tujuan. IPSI ini dia mau maju. Di bawah naungan IPSI ini, segala atlet yang ada yang sudah dibesarkan oleh perguruan, mari kita sama-sama memajukan atlet itu. Itu saja. Iya. Pada Sepakat, prinsipnya. Bang. Ya. Sepakat, Bang. Nah, mungkin terakhir, Bang. Ini pertanyaan terakhir ini. Iya. Apa sih yang menjadi target dari IPSI Kota Ambon? Iya. Kita bikin event, penataran segala macam. Iya. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama mengenai yang tadi programnya itu kan ada jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek itu yaitu bahwa setiap event kegiatan di bawah naungan IPSI Kota, entah itu dibuat IPSI Kota maupun nanti ada yang tadi Amboina Pencaksilat, itu kita selalu melihat dan membina atlet-atlet tadi yang punya prestasi, yang punya prestasi lalu dipersiapkan. Iya. Yang tadi apabila memang ada IPSI Kota punya salah satu kayak tadi pusat pelatihan, itu lebih bagus. Berarti kita bisa membina di situ. Lalu dipersiapkan untuk kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya nasional. Berarti IPSI Kota serius ya, Bang? Iya, entah itu nanti yang dibuat itu Popmal, atau itu mulai ke Jurnas, ataupun event-event yang sifatnya itu dia nasional, ya atlet kota sudah siap. Atlet kota sudah siap. Dan intinya ya kalau bisa sampai di PON dan mendapat juara di PON. Kita absen di PON berapa tahun Nah, ini, Bang? itu yang menjadi perhatian serius sebenarnya. Dan itu menjadi perhatian serius bagi yang memang semua punya kompetensi di situ. Mari kita berbenah lalu kita merajuk satu tujuan. Bagaimana Maluku ini khususnya dari silat ini dia tampil dan menjadi juara di nasional, Bang ya. Ya, Pekan Olahraga Nasional. Ya, siap. Ya, Tribuners. Ya, berbicara soal pencak silat, Tribuners, ada pepatah tua, Bang, yang mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Kita tahu para pahlawan dulu Indonesia dibentuk juga salah satunya dengan olahraga bela diri pencak silat. Tidak sampai di situ aja, pencak silat memiliki banyak jasa untuk ini, Bang ya. Setuju. Kita tidak mau tentunya sampai pencak silat ini dilupakan atau luntur dari negaranya sendiri, apalagi sampai diklaim oleh negara lain, oleh Malaysia dan lain sebagainya. Sekedar mengingatkan untuk Tribuners, tahun 2018 pencak silat menjadi satu-satunya cabang olahraga di Asian Games yang menyumbang kalau saya tidak salah 13 atau 18 medali emas untuk Indonesia, dan itu sekaligus membuat Indonesia keluar sebagai juara umum dari Asian Games tahun 2018. Ini harus disampaikan. Betul. Nah, untuk itu bagaimana caranya kita harus sama-sama melestarikan, paling tidak kalau Anda tidak mau jadi atlet, paling tidak Anda tahu apa itu pencak silat. Anda tahu di sekitar Anda itu ada perguruan pencak silat supaya tidak ada mispersepsi, karena orang tahu pencak silat tawuran dan lain sebagainya. Sekarang pencak silat sudah lebih maju. Nah, Tribuners, mungkin sudah sekian pertemuan kita hari ini dengan Ketua IPSI Kota Ambon. Setengah jam, Bang. Kurang lebih. Kita ngobrol karena sudah mau berbuka, dan biasanya kalau sebelum bulan puasa itu 1 jam ngobrolnya, Bang. Karena ini ada program kultum juga di sini. Iya. Ya, Tribuners, saya Dedi Aziz pamit undur diri bersama Ketua IPSI Kota Ambon, Abang Hendra Abu Bakar. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.